agama ini akan tegak, agama Islam ini akan mulia, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, itu dengan dua hal. Beliau mengatakan fa innallaha ta'ala aqama dinal Islam bil hujjati wal burhan wa sayfi wasinan. Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan agama Islam ini, ya, agama kita yang kita anut ini dengan dua hal. Yang pertama dengan hujjah dan burhan, dengan dalil. Jadi Islam, agama kita dibangun di atas dalil. Siapa yang meninggalkan dalil, dia akan hina. Ketika umat kaum muslimin meninggalkan petunjuk dari petunjuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan hina. Sebagaimana itu hal yang pertama. Kemudian yang kedua, wasaif wasinan, yaitu dengan pedang dan senjata. Dan di antara senjata adalah dengan memanah. Maka dengan dua hal ini Islam itu akan tegak. Ketika seseorang, ya, mereka meninggalkan dari menuntut ilmu, meninggalkan dari berpegang teguh kepada dalil, maka Islam pun akan hina. Ketika seorang meninggalkan namanya jihad, Islam juga akan hina. Islam akan dihinakan, Islam akan menjadi lemah. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya, apa kata Rasulullah SAW, idza tabayatum bil inah, jika kalian telah berjual beli dengan cara inah, jual beli dengan sistem riba, ya. Kemudian wa akhadtum atnabal bakor, kemudian kalian mengambil ekor-ekor sapi, wa raditum bizar, kemudian kalian ridho dengan pertanian. Ini semuanya adalah kinayah, yaitu ketika seseorang disibukkan dengan urusan dunianya, ya, dengan pertaniannya, peternakannya, disibukkan dengan urusan dunia. Wa taraktumul jihad, kemudian kalian meninggalkan jihad, salatallahu alaikum dzulan, Allah akan menampakkan kepada kalian kehinaan. La yangzi'u ankum, yang Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut hatta yarji'u ila dinikum, sampai kalian itu kembali kepada kepada agama kalian, kembali kepada petunjuk, yaitu burhan, ya, dalil dari petunjuk Allah dan Rasulnya, yaitu yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian para sahabat archer yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memanah adalah salah satu olahraga, permainan, dan permainan ini adalah permainan yang sunnah hukumnya di dalam agama kita. Karena perhatian para ulama terhadap olahraga ini, sampai Imam Ibnul Qayyim menulis kitab berkaitan dengan panahan yang begitu luas. Selama saya melihat beberapa kitab panahan, kitab yang rinci pembahasannya adalah di dalam kitab beliau ini, kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Di sana para ulama banyak yang menulis tentang kitab-kitab panahan. Kita akan melihat sedikit bagaimana dahulu para sahabat radhiyallahu anhum berkaitan dengan memanah, sehingga hal ini bisa memotivasi kita, sehingga kita lebih semangat lagi untuk latihan. Dan kita latihan di sini bukan hanya main-main yang menghabiskan waktu saja. Nanti insya Allah akan kita bacakan apa yang ada di sini. Salah seorang sahabat, yaitu Uqbah bin Amir, ya. Saya akan bacakan saja. Wa kana Uqbatu ibnu Amir yakhtalifu baina al-ghardaini wa huwa syekhun kabir. Uqbah bin Amir, beliau seorang sahabat yang dikenal sebagai seorang yang qura', ya, banyak hafalannya, keilmuannya yang luas, dan dia dikenal sebagai seorang pemanah yang ulung, ya, handal dalam memanah. Bahkan ketika beliau meninggal dunia, diperiksa peninggalan beliau meninggalkan lebih dari 70 busur dengan anak panahnya. Ini karena semangat beliau di dalam latihan memanah. Apa diriwayatkan di sini di dalam Sahih Muslim? Dahulu Uqbah bin Amir sering mundar-mandir antara dua target. Jadi kalau dahulu para sahabat radhiyallahu anhum membuat target itu dua arah, antara pojok sana dan pojok sini. Sehingga ketika kita memanah dari sini ke sana, jalan ke sana, nanti diambil anak panahnya dari sana, memanah ke arah sini. Sering mundar-mandir seperti itu. Padahal usianya sudah sangat tua. Faqilalahu, kemudian
ditanyakan kepada mereka, taf'al dzalika wa anta syekhun kabirun yasyuku 'alaika. Wahai Uqbah, kenapa kok engkau masih melakukan seperti ini? Mondar-mandir di antara dua target, padahal engkau sudah sangat tua. Apakah ini tidak memberatkanmu? Faqala, maka beliau mengatakan, laula kalamun sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam uanihi. Kalau saja bukan sebuah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah aku dengar, niscaya aku tidak akan perhatian terhadap hal ini. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, man ta'allama ramya thumma tarakahu falaysa minna. Barang siapa yang dia belajar memanah kemudian meninggalkannya, falaysa minna, maka dia bukan termasuk golonganku. Wa fil lafdzi, dalam riwayat yang lain, faqad asa, maka sungguh dia telah bermaksiat. Kemudian jadi hadis-hadis berkaitan dengan jihad, berkaitan dengan panahan, ini banyak diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir karena perhatian beliau terhadap ini. Karena cita-cita hobi beliau ketika di dunia itu yaitu kesenangan beliau terhadap ilmu dan terhadap jihad, sehingga hadis-hadis berkaitan dengan jihad dan yang berkaitan dengan ketangkasan banyak diriwayatkan oleh beliau. Di dalam kitab Sunan masih dari sahabat Uqbah bin Amir, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yudkhila bisahmil wahidati salasata nafarin aljannata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan memasukkan surga 3 orang, akan Allah masukkan surga dengan sebab 1 ero. Dengan sebab apa? 1 anak panah. Yang pertama, soni'ahu al-muhtasibu fi amalhi al-khaira, yaitu orang yang membuat ero tersebut, yang dia meniatkan ketika membuat tersebut mengharap kebaikan. Yang kedua, warami bihi, orang yang memanahkannya. Kemudian yang ketiga, wal mumidda bihi wa fi riwayatin wa munbilahu, yaitu orang yang membantu menyiapkan, bisa jadi dengan mengambilkan yang sudah menancap di target atau mengambilkan yang milik dia kemudian diberikan. Kemudian kata beliau, farmu warkabu, memanahlah kalian dan menunggang kudalah. Di sini beliau memerintahkan agar kita memiliki 2 keahlian, yaitu keahlian di bidang memanah dan keahlian di bidang menunggang kuda. Wa antar mu'ahabu ilayya min antar kabu, dan bahwasannya kalian memanah lebih aku sukai daripada kalian menunggang kuda. Kenapa? Karena keutamaannya yang jauh lebih bermanfaat antara memanah dengan menunggang kuda. Kullu lahwin batilin, setiap permainan itu sia-sia. Laisa minal lahwi mahmudun illa thalathah, tidak ada permainan yang terpuji kecuali 3. Yang pertama, ar-rajulu ta'dibu rajuli farasahu, yaitu seseorang yang melatih kudanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mula'abatuhu ahlahu, ya, seorang suami yang bermain-main dengan istrinya, bercanda, bercumbu dengan istrinya. Waram yu'u biqausihi wa nablihi, yaitu seseorang yang memanah dengan busurnya dan anak panahnya. Fa innahuna minal haqi, karena sesungguhnya 3 hal ini termasuk kebenaran. Wa man taraka ramya ba'da ma ulimahu rahbatan fa innaha nikmatun tarakaha aw qala kafaraha. Maka barang siapa yang meninggalkan dari memanah setelah dia mempelajarinya rahbatan, karena dia bosan, tidak suka, ya, fa innaha nikmatun tarakaha, maka itu adalah nikmat yang telah dia tinggalkan, aw qala kafaraha, atau nikmat yang dia kufuri. Kemudian dalam sebuah hadis yang masih diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir di dalam riwayat Muslim, beliau mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah oleh kalian untuk menghadapi musuh-musuh kalian apa yang kalian mampu dari kekuatan. Di sini Allah memakai lafaz umum, ya, kekuatan apapun itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, ala innal quwata ar-ramyu, ala innal quwata ar-ramyu, ala innal quwata ar-ramyu. Ketahuilah bahwasanya kekuatan itu dengan memanah, kekuatan itu dengan memanah, dan kekuatan itu dengan memanah. Di sana ada ulama lain
yang di sini kata ar-ramyu melempar, yang mengkiaskan bahwasanya setiap segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuatan, entah itu dengan senapan, dengan apapun itu bentuknya, itu termasuk bagian daripada hadis ini. Walaupun sebagian ulama tetap bahwasanya yang dimaksud ramyu di sini memanah, karena di dalam hadis yang lain yang mengkhususkan ketika Rasulullah membacakan dengan lafaz ramyu itu dengan menggunakan busur dan anak panah. Itu berkaitan dengan keutamaan memanah. Di antara keutamaan lain, para sahabat archer aljanallahu wa iyyakum jami'an, yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim adalah ketika memanah, insya Allah rasa sedih, gundah, gulana itu akan hilang. Ketika kita sedang dalam mungkin kesedih, banyak masalah, banyak hutang, ya, sedang mungkin masalah dengan keluarganya dan lain sebagainya, banyak ini, datanglah memanah, itu akan menghilangkan kesedihan. Banyak hadis-hadis di sini yang disebutkan berkaitan dengan ini, bahwasanya memanah itu bisa menghilangkan kesedihan. Namun yang saya baca penjelasannya, ya belum semua yang saya dapatkan, rata-rata hadisnya adalah hadis yang dhaif, sebagian lagi batil, intinya tidak bisa menjadikan hujah. Namun beliau Imam Ibnu Qayyim mengatakan falau lam yakun fin nidhali illa annahu yuzilul hamma wa yadfa'ul gham anil qalbi lakin dzalika kafiyan fi fadlihi wa qad jaraba dzalika ahluhu. Apa kata beliau? Kalau sekiranya ya perlombaan memanah itu keutamaannya itu hanya sekedar menghilangkan kesusahan, kegundahan yang ada di dalam hati, niscaya ini cukup untuk sebagai keutamaan dalam memanah. Wa qad jaraba dzalika ahlu, dan telah banyak dipraktekkan, ya, dilakukan oleh orang-orang yang ahli di dalam bidang memanah, bahwasanya dengan memanah rasa sedih, kesusahan, gundah, gulana akan hilang dengan kita memanah. Kemudian yang terakhir, insyaallah kita akan membacakan tentang adab-adab ketika kita memanah. Ya, mudah-mudahan kita bisa amalkan, ya, walaupun yang mau sendiri juga masih berat untuk mengamalkan ini, yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab ini, ya, dan mudah-mudahan semua ini bisa kita amalkan. Apa kata beliau? Fi adabi ar-rami wa mayan bagi li rami ayat tamidahu, tentang adab ya ketika memanah dan apa yang seharusnya, ya, dipegang teguh oleh seorang pemanah, seorang archer. Apa kata beliau? Wa taqaddama anal malaikata la tahduru minal lahwi syai'an. Telah berlalu penjelasannya, kita enggak bacakan, ya, karena kita hanya ringkas-ringkas saja, bahwasanya malaikat itu tidak hadir di dalam sebuah permainan apapun, illa ramyah, kecuali permainan memanah. Fayan bagi lirumati ayya'lamu miqdara man bihadratihim wahum al malaikah. Maka sudah sepatutnya bagi seorang pemanah, ya, para archer, ya, dia mengetahui tentang kedudukan, yaitu orang yang hadir di situ, yaitu siapa? Yaitu para malaikat. Fayanzilunahum manzilatal asnab, hendaknya mereka mendudukkan mereka sebagaimana kedudukan mereka sebagai tamu. Wal karimu yukrimu dhaifahu, seorang yang mulia akan memuliakan tamunya. Jadi ketika kita memanah di arena panah, malaikat datang. Sikap kita, adab kita, hendaknya kita memuliakan. Artinya apa? Menjaga adab-adab ketika di dalam memanah, menghilangkan dari kata-kata kotor yang mendatangkan dosa, karena di sana dihadiri para malaikat. Kata beliau, seorang yang mulia akan memuliakan tamunya. Walaimu yuqabilahu bi khilafi ma yaliku bihi minal ikram. Adapun orang yang laim, orang yang hina, dia tidak akan, ya, menyambut, tidak akan, ya, melakukan tamunya dengan perbuatan yang layak. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya, dan malaikat adalah tamu-tamu kita ketika kita saat memanah. Fayan bagi lil akili bi ayyauda ruwahahu ilal marma. Maka sudah sepatutnya bagi seorang yang berakal, dia menganggap perjalanannya menuju marma, tempat latihan, karwahi ilal masjid, seperti perjalanannya menuju masjid. Lihat jemaah, para sahabat archer
Azani Allahu wa iyyakum jami'an. Imam Ibnul Qayyim menyamakan antara kita menuju tempat arena panas sebagaimana kita menuju masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtima'uhu biman hunaka kajtima'i bi ru'asa'in nasi wa akabirihim, dan berkumpulnya mereka di sana dengan orang-orang yang ada di sana seperti berkumpulnya dengan siapa? Dengan para tokoh-tokoh kaum kita. Misalkan pembesar-pembesar kaum, baik itu tokoh agama, ya tokoh masyarakat, presiden, gubernur dan yang lain sebagainya, tentunya kita akan beradab dengan adab yang baik. Waman yanbaghi ihtiramahu minhum, dan apa yang sepatutnya kita memuliakan mereka seperti kita memuliakan para pembesar-pembesar suatu kaum. Wala ya'udu rawahahu lahwan batilan wala iban do'ian, dan janganlah dia beranggapan, jadi jangan sampai kita beranggapan berangkatnya kita dari rumah menuju tempat latihan ini sebagai lahwan batilan, sebagai permainan yang sia-sia. Wala iban do'ian, permainan yang menghabiskan waktu, yang isinya kesia-siaan. Jangan sampai kita menganggap dalam diri kita seperti itu. Bal huwa karwahi ila ta'alumil ilmi, bahkan perjalanannya dia dari rumah menuju marma tempat latihan itu seperti perjalanan dia menuntut ilmu. Kita telah ketahui bahwasanya keutamaan ilmu sangat agung, ya balasannya sangat besar, ya balasannya dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Ternyata Ibnul Qayyim menyamakan perjalanan dia menuju ke marma tempat latihan memanah seperti perjalanan untuk kita hadir di majelis-majelis ilmu. Fayadhabu ala wudu'in, hendaknya dia berangkat dalam keadaan berwudu. Ini termasuk adab. Jadi ketika kita mau berangkat ke arena latihan, kita berwudu dulu. Dzakiran ilallahi azza wajal, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala di tempat arena latihan, dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amidan ila raudatin min riyadil jannah, dengan tujuan untuk mendatangi salah satu taman dari taman-taman surga sebagaimana menuntut ilmu, ya. Halaqah ilmu disebut sebagai taman dari taman-taman surga, begitu juga di arena latihan memanah itu disebut juga sebagai taman dari taman-taman surga. Wa alaihi sakinah wal waqar, hendaknya dia datang dalam keadaan tenang, kemudian mendahkan hati, ya. Fa idza wasala ilal maudhi, kemudian apabila dia telah sampai ke tempat latihan, dakhala bi adabin, masuklah dengan penuh adab. Wassallama, kemudian ucapkanlah salam dengan orang yang ada di sekitarnya. Wa wada'a silahu, meletakkan busurnya. Wa sunna ayusalliya rak'ataini wa laysat bitahiyatil buq'ati, dan disukai agar dia melaksanakan sholat 2 rakaat, kata beliau. Walaysat bitahiyatil buqah, dan ini maksudnya bukan penghormatan tempat latihan sebagaimana kita masuk ke dalam masjid, ada sholat namanya tahiyatul masjid, penghormatan untuk masjid. Ini maksudnya bukan penghormatan untuk tempat latihan tersebut. Walakinna amiftahu linajai wal isobah, akan tetapi itu sebagai kunci untuk kesuksesan kita, wal isobah, agar kita tepat sasaran, agar kita manahnya bisa tepat sasaran. Fal umuru idza iftatahati bisolah, maka perkara apabila dibuka dengan salat, kana jadiratu bin nujhi, maka dia akan mudah untuk mendapatkan keberhasilan, kesuksesan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kita diperintahkan memohon kepada Allah itu dengan salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wasolah, ya Allah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah tolonglah kepada Allah bisabri wa salat, dengan sabar dan salat. Summa yad'u wa yas'alullaha at-taufiq wa syadat, kemudian dia berdoa, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi petunjuk dan kelurusan. Wa qad sabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya di sini adalah kelurusan, ketepatan dalam memanah. Waqad sabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ali salillahal huda wasyadad, mintalah kepada Allah petunjuk dan kelurusan. Wadkur bil huda hidayatuka thoriq wa bisadati syadadu syahmi, mintalah, sebutlah, ya, di dalam petunjuk itu petunjuk jalan yang lurus, dan di dalam kelurusan itu kelurusan dalam menembakkan anak panah. Kemudian setelah itu sumayukhriju qausahu wa yatafaqqadahu, kemudian dia mengeluarkan busurnya, kemudian kita cek sebelum kita latihan, barangkali busur kita ada yang perlu diperbaiki, ada yang retak, diteliti.
summa yatafaqqadahu sihamahu, kemudian dia mengecek anak panahnya, eronya, barangkali ada yang berbahaya, disingkirkan ya, dicek, semuanya intinya dicek. Kemudian wa yatafaqqada watarahu, kemudian mengecek setringnya, barangkali ada yang mau putus, barangkali ikatannya belum benar, dibenari dulu. Fayumiruha ala ibhamihi, kemudian dia menarik dengan jempolnya, memutar dengan jempolnya. Wa yang duru fisiatil qaus, dia melihat siahnya ya, barangkali enggak pas. Fa in kanat alal istiwa, jika telah lurus, roma aliha, dia berarti siap memanah. Wa in kanat ala ikhtilaf, jika ternyata keadaan tidak demikian, tajanabah, hendaknya dia menjauhinya. Ternyata ada yang siahnya mungkin rusak atau setringnya kurang bagus, hendaknya jangan dipakai yang seperti itu. Fa idza rama rasilahu lam yubakithu 'alal khata', apabila temannya itu ada yang sedang menembakkan, sedang memanah, lam yubakithu 'ala khata'in, janganlah kalian menangis. Maksudnya di sini adalah mencela ya, dengan ada celaan. Janganlah dia mencela karena meleset, karena enggak sesuai dengan sasaran. Jadi enggak boleh teman kita ketika memanah kemudian enggak sesuai sasaran kita hina, kita cela, itu enggak boleh. Bukan termasuk adab ketika memanah. Walam yahaqu alaihi minhu, jangan menertawakannya. Ya, ketika lagi memanah jangan menertawakan dengan tertawa tujuan untuk menghina, merendahkan dan mencela. Ya. Tertawa ya, yang sebagai tabiat kita tertawa itu biasa saja, hal yang lumrah. Namun tertawa di sini adalah tertawa dengan maksud nada mencela, ya, menghina, merendahkan. Fa inna hadza min fi'lis sufali, karena ini termasuk perbuatan orang-orang rendahan. Wa qala an aflaha man ittasafa bihi, dan sedikit sekali akan beruntung orang-orang yang mempunyai sifat seperti ini. Wa man bakata bukita bihi, barang siapa yang mencela, ya, menangisi karena dengan niat mencela orang lain, maka dia nanti akan dicela. Wa man dhahika minan nasi dhuhika minhu, barang siapa yang menertawakan orang lain karena enggak tepat sasaran, maka suatu hari nanti dia akan ditertawakan juga. Wa man ayyara akhahu bi amalin ubtuliya bihi wala bud, barang siapa yang mempermalukan saudaranya dengan suatu perbuatan, maka dia nanti akan diuji dengan perbuatan yang setimpal, dia akan dipermalukan juga. Wala yasituhu ala isabatihi, janganlah kita merasa iri ketika teman kita itu tepat sasaran terus, kemudian kita iri ya. Pokoknya ada rasa iri, dengki di dalam hati kita. Wala yusahiruha fi qalbihi, jangan merendahkan walaupun di dalam hati kita. Wa yaqulu ramyatun min ghairi ramin wa nahwi hadza minal kalam, dan dia mengatakan ramyatun min ghairi ramin. Apa itu ramyatun min ghairi ramin? Tembakannya tadi itu hanya kebetulan gitu. Jadi dia mengatakan ketika temannya pas terus itu hanya kebetulan gitu kan. Kita kadang kayak gitu ya. Tembakannya hanya kebetulan gitu. Atau selain dari itu dari ucapan-ucapan yang sejenisnya. Wala yahsun an yuhidda nadaru ila rasilihi hala ramyihi, dan janganlah kita menatap dengan pandangan yang tajam ketika temannya lagi sedang memanah. Kenapa? Fa inna dzalika yusilhu, karena hal tersebut membuat dirinya ya enggak konsentrasi ya, jadi grogi. Wa yusawisu ala qalbi, hatinya jadi enggak tenang, jadi was-was, jadi enggak konsentrasi. Wa jam'iyatahu, dan ya lepas hilang konsentrasinya. Wa yan bagi lirumati riju, dan hendaknya, ini nasihat beliau, para pemanah untuk mengeluarkan orang-orang yang mempunyai akhlak seperti tadi, ya, suka menghina temannya yang lain, ya, merendahkan, menertawakan ketika enggak tepat sasaran terus, kemudian ngomong dengan ucapan-ucapan yang enggak bagus gitu, hendaknya dikeluarkan dari grup panahan tersebut. Nasihat beliau. Berarti perhatian beliau tentang masalah ini, dalam memuliakan masalah memanah ini, ya, sampai beliau menuliskan seperti ini. Kenapa? Kata beliau, fa inna dararahu ya'udu alaihim, karena ya mudaratnya akan kembali kepada mereka semua. Dengan akhlak-akhlak tersebut yang tidak beradab nanti akan kembali, atau yang lainnya mungkin akan ikut-ikutan, sehingga lebih baik satu orang ini dikeluarkan dari tempat tersebut. Fa idza wasalta an-nubah ilahikum, apabila engkau telah dapat jatah giliranmu, hendaknya engkau berdiri, kemudian bersiap-siaplah untuk memanah.
Wasamallah, kemudian sebutlah nama Allah dengan membaca bismillah. Wa akhadha sihamahu biyaminihi, kemudian dia mengambil eronya dengan tangan kanannya. Wa qausahu biyasarihi, memegang busurnya dengan tangan kirinya. Wa waqafa ala mauqifihi bi adabin wa sakinatin wa waqarin, dan hendaknya dia berdiri di tempat yang telah ditentukan dengan penuh adab, ketenangan dan kerendahan hati. Kemudian ayumidahu bil quwwati wal isabah, mohon kepada Allah agar Allah memberi kekuatan dan bisa tepat sasaran. Wa yaj'alu sihamahu baina rijlai, meletakkan eronya itu antara dua kaki kita. Kalau kita pakai seperti itu berarti diletakkan di antara dua kaki kita. Wasiyata qausihi as-sufla 'alal ardi, siyah yang bagian bawah itu menghadap ke tanah. Wal uliya inda sodri, dan yang bagian atas di tepat bagian dadanya. Sumaya khudu sahma, kemudian mengambil menarik ero dengan ibham, dengan jempolnya. Wa yumsikul qaus bila baqatin, kemudian peganglah busur dengan keadaan tenang, dan pastikan kata beliau, eronya itu benar-benar tepat, benar-benar wa tamidu ala wastiha, dan benar-benar berada di tengah. Wa yumidu, kemudian dia tarik. Fa idza balagha nihayatahu, apabila telah sampai titik tarikan dia, sakana qalilan, diam sejenak, kata beliau, berhenti sejenak. Ketika kita mungkin gini ya, ketika kita narik ero, setelah kita tarik sampai titik yang batas kita tarikan ini, batas tarikan kita masing-masing kita, kemudian enggak langsung dilepaskan, tapi sakana qalilan, diam sejenak. Summa atlaqa, kemudian baru dilepas. Fa idza kharaja sahmu ta'ammul mawdi'a wuqu'ihi, apabila anak panah telah melesat, maka perhatikanlah tempat melesatnya, ya. Fa in marasyadan, jika ternyata tepat, ya, berada di tepat sasaran, maka jagalah al-wati wal hay'ah, itu? Mas? Jagalah sikap dengan teknik, ya. Jagalah teknik dengan sikap tersebut. War'ahu ma kullama roma, dan ya jagalah tetap konsisten seperti itu, ya, setiap kali memanah. Artinya teknik dan sikapnya tetap seperti itu. Wa in kharaja ila yaminil ghardi aw yasarihi aw a'lahu aw asfalihi nadru fi illatin dalik, jika ternyata kok melesatnya itu ke sisi kanan target, ya, di yang hitam-hitam itu, atau ke kiri target, atau ke atasnya di tembok, atau di bawahnya, maka lihatlah apa yang menjadi sebab tersebut. Wa min ayyi syai'in hadas, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Nah, diperhatikan. Hal wa min kibalil qausi, apakah karena dari busurnya, awil watari, atau dari stringnya, awis sahmi, atau eronya, awiri, atau mungkin ada angin yang kencang sehingga sampai enggak tepat sasaran, terbawa angin. Au min qibali rami nafsahu, atau dari diri seorang pemanah itu tersendiri. Imamin qabdihi, baik dari cara dia memegang busurnya, au akdihi, atau dia ketika menguncinya, au itlaqihi, atau ketika melepaskan eronya, au natrihi, atau ketika membidik. Fa idza waqa'a ala ilatil khata' tajannabaha, apabila ternyata sebabnya itu adalah kesalahan yang dia lakukan, hendaknya segera ditinggalkan, dijauhi. Wasamallaha ta'ala inda kulli ramyatin, dan sebutlah nama Allah dengan mengucapkan bismillah setiap kali kita melepaskan anak panah. Fa in asaba hamidallahi ta'ala wa athna alaih, jika ternyata ero kita melesat, tembakan kita tepat sasaran, maka ya, memujilah Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, wa qala hadza min fadli rabbi. Ya, ketika kita memanahnya tepat sampai sasaran, kita mengucapkan alhamdulillah, hadza min fadli rabbi.
Segala puji bagi Allah, ini adalah anugerah dari Tuhanku. Berarti kita bisa memanah sampai selihai ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh kita, bukan karena semata-mata kepandaian kita, enggak, tapi semua itu adalah taufik karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in akhta'a fala yatadajjar wala yatabarram. Jika ternyata sering meleset terus ketika memanah, fala yatadajjar, maka jangan merasa lemah, ya. Wala yatabarram, terus merasa ya tidak suka lagi, ya, bosan, dia merasa lemah, merasa bosan memanah. Wala yai'asu min rauhillahi ta'ala, kata beliau, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa khata'u hadzal bab ahabu ila Allah minal isabati fi anwa'il la'bi siwahu. Yang meleset di permainan memanah ini, dalam memanah itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ketepatan di dalam permainan-permainan yang lain selain daripada memanah. Wala yastamu qausahu, janganlah dia mencela busurnya. Oh, karena busurnya enggak enak ini, minta diganti, seperti itu misalkan. Wala sahmahu, enggak pula mencela eronya. Oh, eronya karena sambung-sambungan, eronya enggak lurus, macam-macam, enggak perlu dicela. Wala nafsahu, tidak perlu mencela dirinya. Wala ustadahu, dan tidak boleh mencela gurunya, pelatih yang menanah. Fa inna hadza kullahu minadzulmi wal udwan. Semua perkara ini adalah termasuk kedoliman. Nah, kita mencela ero kita itu kedoliman, mencela busur kita kedoliman, mencela diri kita kedoliman, mencela guru kita, pelatih kita juga kedoliman. Wal udwan, yang bisa menimbulkan permusuhan. Wal yusabiru lirami wa in kathura khata'u, hendaknya seorang archer, pemanah, dia bersabar walaupun dia banyak meleset, ya. Panahannya banyak meleset, enggak pernah sesuai tepat sasaran, dia hendaknya bersabar. Kenapa? Karena kata beliau, fayusaku ayyang qalibal khata'u sawaban. Hampir-hampir, ya, panahnya dia itu yang meleset tadi nanti akan menjadi tepat sasaran. Waliya'lam anal khata'a muqaddimatus shawab, ketahuilah bahwasannya melesetnya anak panah itu adalah permulaan, muqaddimah dari ketepatan. Wal isaatu muqaddimatul ihsan, sebagaimana keburukan itu adalah muqaddimah daripada kebaikan, ya, kesalahan muqaddimah daripada kebenaran. Walaqad hukiya an ba'di akabiril ulama'i annahu takallama yawman fi mas'alatin. Dikisahkan sebagian, ini sedikit lagi insyaallah, tinggal beberapa baris. Dikisahkan tentang dari sebagian ulama kibar, ya, bahwasanya pernah menyampaikan, memaparkan suatu hari pernah menyampaikan permasalahan, memaparkan suatu permasalahan. Fa asoba fastahsinuhu al-hadirun, ya, kemudian yang dia sampaikan itu mengena di dalam jamaah, ya, para orang-orang yang hadir, ya, pokoknya mengenai hatinya lah, diterima gitu. Maka orang-orang yang hadir pun, ya, senang, menganggapnya benar, ya, takjub, kagum gitu. Wa qalu asanta wallahi, kemudian mereka mengatakan apa? Demi Allah engkau benar. Faqal, maka ulama tersebut mengatakan, wallahi, demi Allah, ma qila li ahsanta hatta ihmara wajhihi min khata'i fiha kada wa kada marrah. Kata apa? Kata beliau apa? Wallahi, demi Allah, tidaklah dikatakan kepadaku engkau benar kecuali sebelumnya, kata beliau, dahulu wajahku pernah memerah karena kekeliruanku di dalam masalah ini berkali-kali, berulang-ulang. Kemudian sampai beliau bisa mahir seperti itu. Artinya, ya, kita nanti bisa mahir, bisa ini dengan kita terus berulang-ulang, latihan terus, maka insya Allah kita akan mendapatkan ya, kebenaran, ya, ketepatan di dalam segala hal, di dalam apapun itu. Ya, enggak cuma di dalam hal memanah. Ketika sesuatu itu kita masih dalam kesalahan, coba diulang-ulang terus. Insya Allah kita akan sampai pada titik yang hal tersebut adalah suatu yang benar, yang tepat. Kemudian janganlah ya, bersedih hati terhadap temannya yang ketika memanah itu selalu tepat sasaran. Jadi ketika temannya memanah itu tepat, terus kita kemudian bersedih hati, ya. Kenapa? Karena kita belum sampai wa adamu wusulihi huwa ila tilkal martabah, karena belum sampainya kita derajat seperti teman kita ini tadi. Fa inna hadza laisa binaqsin, karena sesungguhnya hal itu bukan termasuk kekurangan. Kita memanah kok kita meleset terus, itu bukan sebuah kekurangan. Bali naqsu kullu naqsi an tatakasara himmatahu anil buluhi ila darajati dzalika.
Kekurangan yang sesungguhnya adalah, kata beliau, ketika semangat kita melemah, ya. Ketika semangat kita melemah untuk seperti bisa menyamai sebagaimana teman kita yang selalu manah dengan tepat. Ketika semangat itu kok melemah, ini yang dimaksudnya kekurangan. Kita melemah, semangatnya melemah, kemudian kita meninggalkan latihan. Ini yang dimaksud kekurangan. Kemudian kata beliau, fa innal muawwala alal himam. Beliau tutup dengan sebuah ungkapan yang penting, ya. Sebuah kalimat yang ini patut untuk kita renungkan, ya, kita renungkan agar kita terus semangat. Fa innal muawwala alal himam, karena sesungguhnya yang terpenting itu adalah semangat dan terus semangat untuk latihan. Ya, kita belum tepat, manahnya masih melenceng ke sana kemari kayak saya ini. Ya, latihan terus yang penting, di rumah, di sini tetap latihan terus, tetap semangat untuk latihan. Ini yang terpenting bagi kita semua. Jadi, para sahabat Archer yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila menyita waktunya agak banyak, karena selama ini saya pernah disampaikan amanah oleh Mas Tulis untuk membacakan kitab ini, tapi kayaknya saya nggak sanggup untuk membacakan kitab ini. Isinya begitu banyak dan padat, dan permasalahan dalam memanah itu ya nggak mudah bahasanya sulit. Kadang kita memahaminya itu juga sulit, perlu dengan keluasan bahasa Arab yang luas dalam memahami kitab ini. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan, ya, yang kita coba, saya membacakan ini bukan berarti saya lebih mengilmu daripada antum. Antum tentunya insya Allah lebih paham, jauh lebih mengilmu tentang permasalahan ini. Saya hanya menyampaikan apa yang telah ditulis oleh imam kita, yaitu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Semoga semua ini bisa kita amalkan dalam diri kita masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Naktafi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.